Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi materi tentang silogisme. Ya, ini termasuk dalam tes intelijensia umum atau TIU, di mana submateri dari kemampuan verbal. Dan insya Allah soal atau materi ini akan masuk dalam soal-soal tes CPNS ya, di SKD untuk CPNS 2021. Oke, lanjut aja, nggak pakai lama. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, kita kenalan dulu sama pengertian silogisme itu apa ya, agar teman-teman mudah nanti, agar tidak kesulitan pada saat memahami materi untuk selanjutnya. Jadi silogisme adalah suatu penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, terdiri dari penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulan sekaligus dia penalaran logis. Nah, ini yang paling banyak sering diajarkan di sekolah-sekolah, dan yang kedua ini juga paling sering diajarkan di sekolah-sekolah dan paling sering juga masuk ke dalam tes CPNS. Nah, dari arti kata itu didapatkan bahwa kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang ditarik dengan metode yang benar dan diperoleh dari dua buah premis atau pernyataan atau lebih ya, jadi dua buah atau lebih dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Nah, sebelumnya harus teman-teman ketahui dulu ya, jadi premis atau pernyataan itu apa sih ya. Jadi secara garis besar premis atau pernyataan itu terdiri dari dua ya. Untuk premis ini terdiri dari premis mayor ya, premis mayor dan premis minor. Nah, sedangkan premis mayor itu apa? Premis mayor adalah yang termnya menjadi predikat. Oke. Sedangkan premis minor termnya itu menjadi subjek. Nah, oke. Jadi premis itu terbagi menjadi dua, premis mayor dan minor. Premis mayor itu termnya menjadi predikat dan premis minor termnya menjadi subjek. Oke. Setelah paham ini, kita lanjut. Nah, untuk penarikan kesimpulan terdiri dari modus ponens, modus tollens, silogisme, dan inverse, converse, dan kontraposisi. Apa itu ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk modus ponens ya, rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus bakunya harus teman-teman mau nggak mau ini menghafal ya. Nah, dibaca berulang-ulang, latihan berulang-ulang, insya Allah pasti bisa. Nah, untuk premis 1 P maka Q, premis 2 P, kesimpulan atau konklusi adalah Q. Oke, kita lanjut aja ke contoh biar teman-teman makin paham. Nah, premis 1, jika lintasan licin maka banyak pembalap yang jatuh. Ini sebagai P. Pembalap ya, banyak pembalap yang jatuh, ini sebagai Q. Premis 2, lintasan licin ya, ini P. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah harusnya Q. Oke, kita cocokkan. Banyak pembalap yang jatuh. Oke, banyak pembalap yang jatuh. Ya, ini sudah sesuai dengan rumus bakunya ya. Jadi ini termasuk pada modus ponens. Oke, lanjut modus tollens. Premis 1 P maka Q, premis 2 ingkaran Q, kesimpulan ingkaran P. Ya, jadi kita lanjut ke contoh. Jika cuaca cerah, maka adik pergi ke taman. P maka Q. Adik tidak pergi ke taman. Nah, ini dia ingkaran P. Ingkaran Q, sorry ya. Adik tidak pergi ke taman, ini adalah ingkaran Q. Ya, konklusi atau kesimpulannya ini harusnya ingkaran P. Oke, kita cocokkan. Cuaca tidak cerah. Oke, di P ya, ini cuaca cerah, ingkarannya adalah cuaca tidak cerah. Oke, ini udah benar ya, sesuai dengan rumus baku. Ya, inilah modus tollens. Oke, selanjutnya silogisme. Premis 1 P maka Q,
premis 2 Q maka R. Nah, kesimpulan atau konklusinya P maka R. Ya, atau teman-teman boleh lihat di rumus baku yang sebelahnya, ini Q dieliminasi ya atau dicoret. Jadi kesimpulan menjadi P maka R. Jadi Q-nya dieliminasi. Oke, kita ke contoh aja. Jika telah uji kompetensi, maka mendapatkan STR. Nah, jika telah uji kompetensi, ini sebagai P, mendapatkan STR ini sebagai Q. Oke, di premis 2, jika mendapatkan STR ini sebagai Q, maka bisa mendaftar CPNS. Nah, ini sebagai R. Oke, kesimpulannya harusnya Q ini tidak ada ya. Oke, ini dicoret ya. Mendapatkan STR ini dicoret, maka P ya ini R. Oke, kesimpulannya jika telah uji kompetensi maka bisa mendaftar CPNS. Nah, itu untuk silogisme. Oke, kita lanjut. Nah, di inverse, converse, dan kontraposisi ini sekaligus karena berhubungan. Jadi saya bahasnya jadi satu. Jika terdapat implikasi P maka Q ya, maka bisa terjadi suatu converse yaitu Q maka P, inversenya ingkaran P maka ingkaran Q, kontraposisi ingkaran Q maka ingkaran P. Oke, kita cocokkan ya. Di converse diketahui implikasi, jadi kita ketahui implikasinya dulu ya. Jika kakak minum air, maka haus hilang. Oke, P Q. Oke, di sini harusnya Q dan P ya. Kita cocokkan. Jika haus hilang, ya sesuai ini Q, maka kakak minum air. Oke, ini P. Ini termasuk converse ya. Oke, converse benar. Inverse, jika kakak tidak minum air, ya ini merupakan ingkaran P ya, ingkaran dari ini, maka haus tidak hilang. Ya, ini ingkaran dari Q ya. Oke, inverse tepat. Kontraposisi, jika haus tidak hilang, nah ini harusnya ingkaran dari Q ya. Oke, ingkaran Q, maka kakak tidak minum air. Ya, ini termasuk ingkaran P ya, kontraposisi ya. Ya, kontraposisi tepat. Jadi di kontraposisi ini P berganti Q, Q berganti Q untuk tempatnya, sekaligus keduanya itu dilakukan pengingkaran. Oke, inverse, converse, dan kontraposisi clear. Kita lanjut ke penarikan kesimpulan penalaran logis. Nah, ini juga yang nggak kalah banyak keluar di tes CPNS kemarin, di 2 tahun kemarin yang telah bergulir. Nah, kita ketahui dulu untuk aturan umum ya. Untuk aturan umum ada 3. Yang pertama, premis umum. Premis yang mengandung kuantor universal dan ditandai dengan kata semua, setiap ya. Kuantor universal itu apa? Kuantor universal atau kuantor umum itu merupakan suatu pengungkapan yang menyatakan keseluruhan ya. Nah, dan biasanya ditandai dengan kata ini, semua, setiap. Nah, sedangkan yang kedua, aturan umum yang kedua, premis partikular adalah premis yang mengandung kuantor ekstensial dan ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, sementara. Nah, ini merupakan yang lebih spesifik ya istilahnya, tidak secara umum atau universal, ini lebih spesifik lagi atau lebih mengarah. Nah, lalu yang ketiga, premis negatif. Premis yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak ya. Oke. Nah, sebenarnya nanti pada saat penerapan fleksibel, bisa dikatakan tidak satupun ya, tidak ada, dan lain-lain. Oke, kita lanjut aja pada hukum penarikan kesimpulan. Nah, jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Contohnya,
Oke, jika premis umum ditandai dengan kata semua ya, setiap itu tadi. Oke, contohnya semua manusia membutuhkan oksigen. Semua manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan atau konklusinya adalah semua manusia membutuhkan oksigen dan makanan ya. Yang dikatakan harus umum ya, ini adalah ini. Nah, premisnya umum, universal ya, konklusinya juga umum. Lalu yang kedua, jika salah satu premis partikular maka kesimpulan harus partikular. Contohnya, semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi STR yang dilegalisir. Sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli. Kesimpulan, nah, harus partikular ya, sebagian. Jadi sebagian yang dipakai, jangan sampai semua ya. Sebagian pelamar CPNS menyertakan fotokopi STR yang dilegalisir dan SKCK asli. Karena kalau kita memakai semua di kesimpulan ya, karena tidak semua pelamar CPNS menyertakan SKCK asli, karena ini dikatakan sebagian ya. Yang semua hanya menyertakan fotokopi STR yang dilegalisir. Oke, sudah jelas? Nah, lanjut ke yang ketiga. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif ya. Contohnya, semua Pemda membuka lowongan CPNS. Sebagian Pemda tidak mewajibkan peserta membawa hasil PCR saat ujian. Nah, kesimpulannya adalah sebagian Pemda yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan peserta membawa hasil PCR. Oke. Nah, yang dipakai untuk partikular ini juga dipakai ya. Jadi pada premis ada partikular ya, di kesimpulan dipakai, dan ini yang paling penting ya. Kesimpulan negatif, premisnya negatif, di kesimpulan juga harus negatif. Oke. Oke, sudah clear? Ya, kita lanjut. Nah, bentuk silogisme paling umum ya. Bentuk silogisme paling umum ini terdiri dari kategori ya, kategorial, atau boleh kita sebut dengan kategorial. Nah, itu ada 4. Yang pertama tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kita bahas satu persatu ya. Ke silogisme kategori tipe 1. Nah, rumusnya adalah M, P, S, M, kesimpulan atau konklusinya itu S, P ya. M itu apa? Middle term atau penengah, S-nya itu subjek, P-nya itu predikat. Oke. Nah, term atau penengah itu istilahnya yang menghubungkan ya. Jadi menghubungkan antara premis, yang kedua premis ini yang disebut yang namanya middle term atau penengah. Oke. Nah, syaratnya premis minor harus afirmatif. Oke. Afirmatif itu apa? Afirmatif menekankan atau menguatkan ya. Dan premis mayor itu universal, seperti yang kita bahas di sebelumnya ya, bersifat umum. Nah, premis mayor itu apa? Premis mayor yang dikatakan dia term sebagai predikat ya. Kalau minor termnya sebagai subjek. Oke, kita contoh saja. Semua manusia dapat mati. Oke, ini sebagai M, middle ya. Dapat mati, ini mati sebagai predikat. Oke. Lalu yang kedua, premis yang kedua, semua orang Turki adalah manusia. Nah, ini sebagai subjek ya, orang Turki. Manusia ini sebagai middle. Oke, jadi sama ya. Ini sama-sama middle. Nah, kesimpulannya sesuai dengan rumus harusnya subjek predikat ya. Jadi ini yang dieliminasi. Oke. Yang diambil adalah ini. Oke. Ya. Semua orang Turki dapat mati. Ya, ini P. Nah, ini sama-sama semua karena
di syarat ini kalau ada ya atau terjadi suatu premis yang mayor, ya ini semuanya dikatakan mayor. Nah, itu. Oke. Contoh yang kedua. Ini yang mayor. Nah, kita lihat contoh yang minor ya, agar teman-teman makin paham. Semua manusia dapat mati. Oke, ini sebagai middle, ini sebagai predikat. Sebagian orang Turki adalah manusia. Ya, ini hampir sama, hanya saja ini yang premis mayor, yang ini minor ya. Oke, subjek, predikat ya, sama, hampir sama ya. Ini middle ya. Ini middle. Nah, kesimpulannya adalah subjek, predikat. Nah, bedanya hanya pada kata ini. Oke. Dia termasuk minor atau mayor ya. Semua atau sebagian. Jadi kalau ada premis salah satunya sebagian, maka konklusinya adalah sebagian. Jangan lupa aturan umum yang sebelumnya. Oke. Ini yang tipe 1 sudah clear. Oke, lanjut ke tipe yang kedua. Nah, di tipe yang kedua, predikat middle, subjek middle, kesimpulannya adalah subjek predikat. Nah, syaratnya kita lihat dulu. Premis minor harus negatif dan premis mayor harus universal. Oke. Nah, kita lihat ke contohnya. Premis minor harus negatif. Oke, dikatakan ini ya, negatif. Nah, kita lihat dulu manusia ini sebagai predikat semua manusia. Ya, ini middle, berakal budi. Nah, subjeknya adalah ayam. Nah, ini middle, cuman ada negatif ya, atau ingkaran istilahnya, atau premis minornya itu negatif. Jadi nanti di konklusinya akan negatif juga ya. Konklusinya harusnya adalah subjek dan ya predikat. Oke, sesuai ya. Jadi ini ayam ya, ini subjek, manusia ini juga predikat. Oke. Ini silogisme kategori tipe 2. Nah, selanjutnya silogisme kategori tipe 3. Nah, ya M ya middle atau predikat ya, middle, subjek. Nah, kesimpulannya atau konklusinya nanti akan ditemukan subjek predikat. Syaratnya premis minor harus afirmatif ya, atau menekankan, menjelaskan, menguatkan, dan kesimpulan ini harus partikular ya. Oke. Premis minor. Ya, kalau dikatakan ada premis minor salah satunya, pasti kesimpulannya nanti akan menjadi partikular ya. Ya, oke. Ditandai dengan beberapa ya contohnya. Nah, ini contohnya beberapa murid curang ya, ini sebagai middle. Nah, ini sebagai predikat. Nah, semua murid adalah manusia ya, ini sebagai middle. Nah, ini sebagai subjek. Di kesimpulan konklusi ini harusnya adalah subjek, ini adalah predikat. Oke? Ya, cocok. Jadi manusia ya ini sebagai subjek, curang sebagai predikat. Nah, ini silogisme kategori tipe 3. Ya, lanjut ke terakhir, silogisme kategori tipe 4. Nah, predikat, middle, subjek. Nah, kesimpulannya hampir keseluruhan itu sama ya. Jadi subjek, predikat. Nah, ini syaratnya banyak. Jadi dari ketiga syarat ini bisa masing-masing dibuat beberapa contoh. Oke, saya ambil salah satu contoh saja ya. Yang paling umum lah, yang paling sering masuk ke dalam soal tes SKD CPNS. Oke, syarat yang pertama, apabila premis mayor afirmatif atau menekankan, menguatkan ya, premis minor harus universal ya secara umum. Apabila premis minor afirmatif, kesimpulan harus partikular. Apabila salah satu premis negatif, premis mayor harus universal. Oke. Contoh di bawah kita kira-kira termasuk yang salah satu syarat yang mana ya? Nah, ini salah satu syarat
dipenuhi. Jadi tidak semuanya. Dari salah satu ini akan membentuk beberapa konklusi nanti. Nah, oke. Beberapa orang kaya adalah jahat. Jadi ini sebagai predikat, ini sebagai middle ya, jahat. Semua yang jahat, oke, ini semua yang jahat adalah manusia. Semua yang jahat ini adalah sebagai middle, manusia sebagai subjek. Konklusinya harusnya adalah subjek predikat. Oke, ini cocok ya. Jadi kesimpulannya beberapa manusia adalah orang kaya. Nah, ini sebagai subjek ya, ini orang kaya predikat ya. Oke, kira-kira termasuk pada yang mana ya? Ini termasuk pada yang, nah ini dia syarat yang kedua. Jadi salah satu syarat bisa dijadikan contoh ya. Misalkan syarat yang pertama, contoh akan berbeda dengan ini ya. Jadi kebetulan ini premis minor afirmatif ya, premis minornya afirmatif ya. Jadi dia menguatkan ya. Lalu kesimpulannya partikular. Oke, beberapa ini partikular ya, dikatakan partikular ya. Silogisme kategori 4. Nah, itu dia ya teman-teman untuk materi silogisme. Jadi materi di TIU ya, tes intelijensia umum, itu akan ada beberapa subbab materi, yaitu kemampuan verbal, dan materi secara spesifiknya adalah silogisme. Jadi ini yang saya bahas karena pengalaman saya di tes SKD itu kurang lebih kalau nggak salah 2-3 soal ya masuk untuk soal silogisme ini. Karena emang sekali kelihatannya mudah ya, tapi kalau tidak sesuai rumus itu salah, karena tidak bisa silogisme ini kalian ya teman-teman itu pakai istilahnya di logika secara lurus-lurusan ya. Oke, harus pakai sesuai dengan rumus. Jadi dihafalkan, dilakukan latihan ulang-ulang, nanti insya Allah akan paham. Ya oke, sedikit kutipan dari Ibnu Qayyim ya, agar sebagai motivasi untuk teman-teman. Jadi dikatakan oleh beliau, sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam ya. Iya, sama seperti pengalaman mungkin teman-teman pada saat pengumuman ya, menunggu pengumuman itu teman-teman diem ya, tidak belajar lebih dahulu, padahal lawan-lawan teman-teman sudah belajar dari awal sebelum pengumuman keluar ya. Jadi tidak ada salahnya ya, tidak ada istilah kadung belajar nanti tidak berguna. Apapun yang kita pelajari itu akan berguna. Oke, sukses untuk teman-teman pejuang CPNS ataupun pejuang PPPK nanti ya, doa kita menyertai kalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.